selamat pagi Akang Teteh Plant Lovers. Ketemu lagi dengan saya Nita dari kebunplanteria.id. Hari ini aku lagi mau ngecek bonggol-bonggol philodendron gloriosum yang kemarin ditanam udah tumbuh apa belum nih, kayak gitu. Nah, ini philodendron gloriosumnya yang udah gede, ini indukan ya teman-teman. Nah, kemarin barengan sama dia, temennya ini saya cacah-cacah juga nih, kita perbanyak gitu. Nah, kita perbanyaknya ada yang lewat bonggol, ada yang lewat stek ya teman-teman. Kalau stek jadinya seperti ini nih. Nah, ini yang dari stek kita langsung tanam. Alhamdulillah dia udah tumbuh tunas barunya, cepet banget. Nanti kami bisa sharing tipsnya nih, gimana caranya ketika dipotong langsung tumbuh seperti ini, seperti itu. Nah, di sini juga selain ada tanaman yang kita perbanyak melalui stek itu adalah tanaman itu dipotong, setelah itu ditancepin ke dalam tanah. Ada juga yang lewat bonggolnya teman-teman yang lagi tren. Nah, ini lewat bonggol. Kemarin batang-batangnya kita potong nih teman-teman. Nah, ini batangnya kita potong, ini itu kita potong lewat bonggolnya. Kalau tumbuhnya nanti seperti ini. Seperti ini. Nanti lama-lama dia akan membesar seperti ini. Nah, ini juga nanti akan membesar seperti ini. Nah, yuk sebelum kita kasih tips suksesnya, bagaimana biar bonggol itu cepat tumbuh tunas seperti ini dan bagaimana steknya bisa merangsang tunas seperti ini, kita kenali dulu yuk tanaman philodendron itu seperti apa karakteristiknya. Nah, untuk tanaman philodendron sendiri dia itu seperti golongan Araceae ya teman-teman. Jadi dia itu cenderung sukanya tuh menjalar gitu. Kalau philodendron gloriosum ini dia sukanya itu menjalar, bukan merambat. Kalau monstera yang ini kan dia merambat ya ke atas. Kalau gloriosum ini dia cenderung merambat. Menjalar di atas permukaan tanah. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Dia kategorinya seperti itu. Beda dengan golongan monstera yang dia cenderung merambat ke atas. Nah, untuk philodendron gloriosum sendiri, dia ini teksturnya cakep banget. Kurang lebih sebulan ya. Sebulan dia udah keluar daun seperti ini. Nih. Kayak gitu. Kalau ini udah keluar 3 mingguan. Kayak gitu. Nah, kalau ini yang baru kita potong sekitar 5 hari kemarin. Nah, kalau ini udah sekitar 2 minggu. Dia rajin banget bertunas nih teman-teman nih. Nih, sama ini. Nah, caranya gimana sih nanti teman-teman kalau misalnya mau biar tanaman bonggolnya itu bagus dan sehat dan daunnya tumbuh dengan baik? Nanti teman-teman bisa pakai salah satu caranya dengan menggunakan penumbuh akar ini. Jadi ketika tanaman udah dipotong, setelah dipotong nanti dikasih penumbuh akar ini. Penumbuh akar ini dia udah termasuk dengan antibakterinya. Jadi bakterinya itu nanti mati karena tanaman yang udah dipotong seperti ini dia itu rentan dengan bakteri teman-teman. Jadi bakterinya itu bakteri dan jamurnya itu dihambat lalu ditanam seperti itu. Nah, setelah ditanam nanti diberikan dengan hormon tunas ini. Hormon tunas itu dia bisa memperangsang tunas tumbuh menjadi lebih cepat seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua, selain menggunakan produk-produk ini, kemarin kami juga menggunakan media tanam yang sesuai untuk bonggol. Nah, media tanam yang sesuai untuk bonggol apa sih? Kita menggunakan pure organik. Dia lembab tapi udaranya bisa masuk ke dalam tanah itu sendiri kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Dia ini kan teksturnya lembab. Ini lembab tapi udara bisa masuk ke sini karena
ini poros teman-teman, kayak gitu. Ini ada bahannya adalah andam teman-teman, andam, terus yang kedua kokopit, terus ada sekam, terus ada topsoil yang bagian atas. Nanti proporsinya 1:1:1 kayak gitu. Nah di atasnya kami biar terjaga ini pertumbuhan tunasnya, kami kasih lumut teman-teman, lumut hijau kayak gitu. Nah ini kebetulan yang menggunakan lumut juga tumbuh subur dengan baik, lebih cepat kayak gitu. Ini juga kayak gitu. Nah selain itu nanti diletakkan ke area yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, tapi cahayanya terang seperti di atas paranet seperti ini ya. Kalau enggak di teras yang enggak terkena sinar matahari langsung, karena dia kan masih adaptasi ya, seperti itu. Nah untuk tanaman sendiri yang habis dipotong itu bisa menggunakan ini anti stres. Jadi kan tanamannya setelah dipotong itu kan pasti stres ya, karena ada bagian dia tubuhnya itu yang luka. Kita bisa gunakan anti stres. Nah untuk lukanya sendiri seperti ini bisa kita gunakan ini penumbuh akar kayak gitu. Nah kita praktek dulu yuk. Nah ini satu tempat seperti ini, satu saset kita masukin ke dalam air 1 liter ya teman-teman. Terus kita aduk kayak gitu. Nah jadi setelah bonggolnya nanti dipotong, nanti dimasukin ke sini, ini untuk menghindarkan bakteri dan jamur yang akibat ada kerusakan fisik di bagian bonggolnya yang udah kita potong-potong seperti itu teman-teman. Nah ini didiamkan 2-3 menit. Setelah didiamkan 3-2 menit baru nanti bisa dipotong kembali kayak gitu. Nah ini bahannya teman-teman, ini pure dari alam. Ada bakteri Rhizobium, Bacillus, sama Pseudomonas seperti itu. Jadi ini pure organik ya, tidak menggunakan bahan kimia. Jadi harapannya nanti ketika udah menggunakan produk organik atau dari alam ini itu tidak seperti ini, kita nggak perlu ini khawatir dengan efek sampingnya teman-teman. Nah udah, setelah ini diangkut, habis itu kita bisa tanam di sini ya, di potnya. Nah kita isi kayak gini. Nah kalau bagi yang mau, itu bawahnya bisa diberikan coco chips atau mau langsung tanah juga nggak apa-apa. Kebetulan stok tanah saya itu sedang banyak, jadi saya langsung kasih pure itu. Nah ini udah, habis itu saya tancapkan ini, ada di sini. Ini ditanam aja langsung seperti ini. Atasnya dikasih dengan tanah lagi sedikit-sedikit kayak gitu. Nah nanti biar agak lembab ya teman-teman bisa campur dengan kasih air sedikit. Nah udah jadi. Nah atasnya nanti teman-teman bisa menggunakan lumut teman-teman. Lumut nanti bisa teman-teman tambahkan di atas sini agar dia mempercepat pertumbuhan tunas tadi kayak gitu. Bisa juga sih ditambahkan, dicampur ke media tanam. Kalau saya dicampurkan di atasnya aja seperti ini untuk menjaga kelembabannya, karena kondisi bonggol itu dia lebih cepat terangsang tumbuhnya kalau kondisinya lembab kayak gitu. Nah setelah dari sini dikasih dengan hormon tunas. Hormon tunas ini juga pure organik ya teman-teman, jadi aman untuk tanaman. Nah caranya gampang banget.
Kalau untuk hormon tunas ini tinggal dimasukin ke sini. Ini 1 liter ya, anggapannya 1 liter. Ini masukkan ke 2 sendok ini. Kayak gitu. Nah, ini 1 sampai 2 sendok, karena ini setengah liter, jadi saya pakai setengah ya teman-teman. Masukin ke sini, terus dituang. Nah, ini hormon tunasnya bisa dilakukan seminggu 2 kali kalau pengen cepet terangsang ya, seperti ini. Ini 2 minggu udah tumbuh seperti ini. Nah, ini 3 minggu, ini 1 bulan nih. 1 bulan aja rajin banget 2 tunas seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian sharing hari ini di Kebun Planteria, jenguk tanaman-tanaman bonggol Philodendron gloriosum. Sampai ketemu di live selanjutnya. Selamat pagi.